Tidak ada yang menyangka, seorang kuli bangunan, kumal yang sering diabaikan dan direndahkan itu ternyata menyimpan rahasia besar, rahasia yang mampu membalikkan harga diri banyak orang dalam sekejap. Dan ketika ia nekat melamar seorang dokter cantik yang ia kagumi, balasannya bukan hanya penolakan, tetapi hinaan yang menusuk hingga ke harga diri terdalam. Di balik gedung pencakar langit yang menjulang di pusat kota Jakarta, ada sosok pemuda yang berdiri diam menatap para pekerja bangunan yang penuh peluh. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, dan sikapnya tenang, tetapi beberapa detik kemudian ia mengenakan helm proyek, mengganti bajunya menjadi lusuh dan berdebu. Itulah Aditya Pratama, pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia, tapi hari itu, ia bukan seorang konglomerat. Ia hanyalah Aditya si kuli harian. Ia sengaja meninggalkan mobil mewah, jas elegan, dan hidup glamornya untuk menjalani penyamaran yang bahkan asistennya sendiri sulit fahami, bukan karena bosan, bukan pula karena drama, tetapi karena ia ingin merasakan hidup sebagai orang biasa, merasakan lelahnya bekerja, berkeringat, dan berjuang dari bawah. Kadang orang tidak melihat manusia, mereka hanya melihat status, gumamnya pelan. Di lokasi proyek tempat ia menyamar, ia mengangkat semen, mendorong gerobak material bangunan, dan makan siang beralas koran bersama para mandor tua. Tangan yang dahulu hanya menyentuh pena tanda tangan kontrak miliaran rupiah, kini kotor oleh semen dan debu. Namun, justru di kehidupan sederhana itu ia merasa anehnya tenang. Suatu pagi, ketika matahari baru naik, ia datang lebih awal. Aroma tanah basah bercampur debu semen membangunkan rasa syukurnya. Ia menarik napas lalu tersenyum samar. Aku ingin tahu, bagaimana rasanya dicintai dan dihargai bukan karena kekayaan atau namaku. Tak ada yang tahu. Pemuda lusuh itu sebenarnya adalah pewaris tunggal Pratama Group, konglomerasi besar pemilik ratusan lahan dan rumah sakit modern di Jakarta, termasuk rumah sakit tempat dokter cantik itu bekerja. Sebuah nama yang sangat disegani di kalangan bisnis dan kedokteran. Namun hari itu, hidupnya mulai berubah saat sebuah kejadian sederhana membawanya bertemu seseorang yang kelak menguji hatinya, kesabarannya, dan martabatnya. Seseorang yang kelak akan menghina, meremehkan, bahkan mempermalukannya. Tanpa tahu bahwa lelaki kuli itu mampu membeli seluruh rumah sakit tempat ia berdiri. Hari itu, panas terik membakar kulit. Para pekerja sibuk memanggul semen dan besi, sementara Aditya dengan gerobak dorong berjalan pelan, melewati jalan proyek menuju gudang material. Di tengah kesibukan itu, suara klakson meraung kencang dari arah jalan raya. Brak, sebuah sepeda motor melaju kencang dari tikungan. Tak sempat mengerem dan menghantam gerobak yang didorong Aditya. Gerobaknya terbalik, semen tumpah, dan tubuh Aditya terpental ke pinggir jalan. Bro, lu nggak apa-apa? Seru salah satu pekerja. Aditya mencoba bangkit, tapi lengannya terasa nyeri. Ia terdiam, menahan sakit, berusaha tetap tenang agar penyamarannya tidak mencurigakan. Tak lama, ambulans datang. Tanpa banyak bicara, ia dibawa ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit itu tampak megah, modern, dan dikenal sebagai pusat kesehatan terbaik di kota. Ironisnya, rumah sakit itu sebenarnya adalah salah satu miliknya, tapi tidak ada yang tahu. Ia dibaringkan di ruang pemeriksaan ortopedi. Di tengah kesibukan rumah sakit, datanglah seorang dokter muda cantik, anggun, dan berwibawa. Namanya Dr. Alisa Maharani. Berjas putih, rambut terurai indah, wajah tenang tanpa riasan berlebihan. Wibawanya memancarkan kecerdasan dan percaya diri. Saat melihat penampilan Aditya lusuh, berdebu, dan berpakaian seperti kuli, ekspresinya berubah datar dan dingin. "Bapak kerja di proyek bangunan?" tanyanya tanpa menatap. Aditya mengangguk sopan. "Ya, Dok, maaf, saya hanya kuli harian." Dokter Alisa menarik napas sebentar, lalu berkata dengan nada profesional, tapi terdengar tegas dan dingin. "Lain kali hati-hati, orang seperti kalian sering ceroboh dan menyusahkan diri sendiri, dan orang lain." Ucapan itu menusuk, tapi Aditya tetap diam. Ia hanya tersenyum tipis, seperti seseorang yang sudah terbiasa dinilai dari penampilan. Saat memeriksa lukanya, Dr. Alisa sedikit terkejut, bukan karena cederanya, tapi karena sikap Aditya yang begitu tenang, sopan, dan berbicara dengan bahasa yang jauh lebih terdidik dari seorang kuli biasa. Namun egonya berkata, mustahil. Tapi kok bicaranya rapi sekali. Saat meninggalkan ruangan, Dr. Alisa melihat Aditya memungut helm proyeknya perlahan.
dan menatapnya sesaat dengan tatapan yang begitu tenang namun penuh makna. Tatapan itu membuat Dokter Alisa merasakan sesuatu yang aneh. Entah apa, bukan rasa suka, bukan kasihan, tapi rasa penasaran, dan entah kenapa, sedikit terganggu, tanpa ia sadari. Tatapan lelaki itu menyimpan sesuatu yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya, sebuah rahasia besar, yang sedang menunggu waktu untuk terbongkar. 3 hari setelah kejadian itu, Aditya kembali ke rumah sakit, bukan karena lukanya parah ia, bisa saja dirawat di rumah sakit miliknya yang jauh lebih mewah, tapi karena tanpa alasan yang jelas, ia ingin kembali, seolah ada sesuatu yang menariknya ke tempat itu. Dengan pakaian lusuh, sepatu berdebu, dan helm proyek di tangan, ia duduk di bangku tunggu rumah sakit. Orang-orang di sekitarnya sesekali memandang rendah, tapi ia tetap tenang. Seperti biasa, tak lama, pintu poli terbuka. Dokter Alisa keluar sambil menatap daftar pasien. Ia terkejut melihat Aditya duduk diam menunggunya. "Kamu datang lagi?" tanyanya, sedikit bingung. Aditya tersenyum kecil. "Saya hanya ingin cek pergerakan tangan saya, Dok, sudah jauh lebih baik." Ia diizinkan masuk. Di dalam ruangan, suasana hening. Dokter Alisa memeriksa lengan Aditya dengan teliti. Aditya memperhatikannya, cara ia bekerja, caranya berbicara. Matanya yang selalu fokus pada pasien tanpa menunjukkan emosi. Begitu elegan, namun dingin. Tanpa sengaja, mereka berbicara. "Kalau tidak keberatan, kamu sekolah sampai mana?" tanya Dokter Alisa tiba-tiba, seolah penasaran. "Sampai selesai," jawab Aditya tenang. "Maksud saya, sampai saya merasa ilmu bukan lagi soal gelar, tapi soal manfaat." Dokter Alisa terdiam. Jawaban itu bukan jawaban seorang kuli biasa. Ia melihat matanya. Mata tenang, tidak minder, tidak rendah diri. Justru, punya wibawa aneh yang sulit dijelaskan. "Kamu bicara seperti bukan orang biasa." Aditya hanya tersenyum. "Kalau saya bilang, saya hanya ingin tahu, bagaimana rasanya hidup tanpa nama dan tanpa harta, apa dokter akan percaya?" Dokter Alisa menatapnya lebih lama sekarang. Ada rasa penasaran, tapi juga penolakan. Ia berdiri, menyimpan pulpen, lalu berkata, "Saya tidak menilai orang dari hartanya, tapi tetap saja kita harus tahu batas. Hidup ini bukan drama." Aditya mengangguk pelan. "Benar, hidup ini bukan drama, tapi kadang kehidupan suka menguji siapa yang benar-benar punya hati, dan siapa yang hanya punya gengsi." Hening. Untuk pertama kalinya, Dokter Alisa tidak punya jawaban. Ia memandangi lelaki itu dalam diam. Ada rasa ingin tahu, ada rasa heran, tapi juga rasa tak mau mengakui bahwa ia tertarik. Aditya bangkit, hendak pergi. Namun sebelum keluar, ia berkata pelan namun tegas, "Terima kasih, Dok, saya tidak tahu kenapa, tapi setiap berbicara dengan dokter, rasanya seperti berbicara dengan seseorang yang pernah saya kenal, seseorang yang berharga." Dokter Alisa terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pintu tertutup perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, seorang dokter cantik dan berwibawa itu merasakan getar yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena kekayaan, bukan karena penampilan, tapi karena wibawa dan ketenangan seorang lelaki yang tak diketahui identitasnya. Lelaki yang sesungguhnya jauh lebih tinggi derajatnya daripada yang ia sangka. 3 minggu berlalu sejak percakapan itu. Hubungan mereka tidak dekat, tapi Dokter Alisa mulai memperhatikan sesuatu. Lelaki kuli itu berbeda, bicaranya sopan, tutur katanya halus, tatapannya tenang, dan entah mengapa, aura wibawanya begitu kuat, meski penampilannya lusuh dan kotor. Namun baginya, semua itu tetap tidak cukup. Ia tetap hanya kuli, dan status, bagi Alisa, adalah segalanya. Suatu sore, Aditya datang ke rumah sakit, bukan sebagai pasien, bukan untuk periksa, tapi membawa sesuatu. Ia membawa setangkai bunga mawar putih sederhana, tidak mahal, tapi bersih, segar, dan harum. Di lorong rumah sakit, di depan dokter dan perawat, ia berdiri, menunggu wanita yang diam-diam selalu ia kagumi. Dan ketika Dokter Alisa keluar dari ruangannya, semua mata tertuju padanya. Aditya melangkah maju, menatapnya dengan cara yang tidak menekan, tapi penuh ketulusan. "Dokter Alisa," ucapnya pelan, "aku tahu aku bukan siapa-siapa. Pakaianku lusuh, pekerjaanku kasar, dan kehidupanku biasa-biasa saja. Tapi, izinkan aku jujur." Lorong rumah sakit mendadak sunyi.
Para perawat menatap sambil berbisik. Dokter lain mulai memperlambat langkah, memperhatikan. Aditya menarik napas pelan. Sejak pertama kali bertemu dengan dokter, entah kenapa, aku merasa ingin menjaga. Bukan karena kecantikan dokter, tapi karena hati dokter. Yang aku pikir, baik, dokter. Alisa terkejut. Wajahnya memerah bukan karena tersentuh, tapi karena malu diperhatikan banyak orang. Namun Aditya belum selesai. Dokter mungkin akan menolak, mungkin akan menertawakan, mungkin akan menganggap aku tak pantas, tapi aku hanya ingin menyampaikan dengan tulus. Ia menatapnya dalam. Aku ingin melamar dokter, bukan karena aku pantas, tapi karena aku ingin berusaha menjadi pantas. Dan semua orang tertawa, bukan haru, bukan kagum, tapi tawa merendahkan. Dokter muda tertawa sinis. Perawat menutup mulut sambil cekikikan. Bahkan satpam pun menggeleng tak percaya. Benar-benar suasana yang menusuk hati. Dokter, Alisa berdiri diam. Wajahnya dingin. Lalu, satu kalimat keluar darinya. Kalimat yang kelak akan membuatnya menyesal seumur hidup. Kau kuli bangunan, melamar dokter spesialis. Kau bahkan tak pantas berdiri di sampingku. Suara itu dingin, tegas, tajam. Semua terdiam sejenak, lalu tawa kembali pecah. Aditya tak bergerak, tidak marah, tidak tersinggung. Yang keluar justru senyum tipis tenang, damai, dan mengandung makna. Maaf, dok, ucapnya sangat pelan. Aku tidak marah, karena aku tahu, suatu hari nanti, dokter akan mengerti bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari bajunya. Ia meletakkan mawar putih itu di atas meja resepsionis, lalu pergi perlahan. Orang-orang terus menatapnya, tapi ia tidak peduli. Langkahnya tenang, tatapannya mantap, seolah ia tahu, waktunya akan tiba. Dan 3 bulan dari hari itu kalimat yang sama, suasana yang sama, akan kembali terjadi. Namun ketika itu terjadi, semua tidak akan lagi tertawa. Sejak hari penghinaan itu, Aditya tidak pernah lagi datang ke rumah sakit. Tidak ada surat, tidak ada pesan, tidak ada kabar. Seolah ia menghilang begitu saja dari kehidupan Dr. Alisa. Tapi yang hilang hanyalah sosoknya bukan kata-katanya. Kau bahkan tak pantas berdiri di sampingku. Kalimat itu tidak membuat Aditya hancur. Justru, itu menjadi bahan bakar yang memperkuat langkahnya. Ia kembali ke kehidupan aslinya. Jas kembali dikenakan. Mobil mewah kembali melaju. Ruang rapat, kontrak besar, dan investor lokal maupun internasional kembali mengisi harinya. Ia bukan lagi Aditya si kuli, tapi kembali menjadi Aditya Pratama, direktur muda dan pemilik Pratama Group, pengusaha dengan jaringan bisnis di real estate, rumah sakit, dan teknologi kesehatan. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Ia tetap merendah, tetap bersahaja, tetap hangat bahkan kepada petugas kebersihan di kantornya. Sementara di sisi lain, Dr. Alisa hidup seperti biasa, sibuk dengan pasien, rapat ilmu medis, seminar dokter spesialis, dan rutinitas di rumah sakit. Namun diam-diam, ia memikirkan satu hal yang tidak ia akui. Mengapa lelaki itu tidak pernah datang lagi? Mengapa kata-katanya terus terngiang? Dan mengapa ia merasa bersalah, walau ia yakin tidak salah? Suatu malam, ia duduk sendirian di ruang dokter. Lampu redup, laptop terbuka, tetapi pikirannya melayang. Ia teringat cara Aditya berbicara, bukan seperti kuli biasa. Cara ia menatap tidak minder, tidak memohon, senyumnya tenang. Seperti seseorang yang tidak pernah takut direndahkan. Siapa sebenarnya dia? Gumamnya pelan, namun egonya menepis rasa itu. Ia meyakinkan diri bahwa dunia tidak mempertemukan dua manusia dari kelas yang berbeda. Bahwa ia, seorang dokter spesialis, tidak mungkin bertemu lagi dengan seorang kuli sederhana. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menulis bab baru. Bab yang akan membuka mata semua orang. Dan 3 bulan lagi, ia tidak hanya bertemu lelaki itu, namun berdiri di hadapannya, dalam keadaan yang tak pernah ia bayangkan. Hari berlalu tanpa jejak tentang Aditya. Bagi sebagian orang, ia hanyalah kuli yang pernah nekat melamar dokter cantik dan berakhir ditertawakan. Tetapi bagi sebagian, lain terutama Dr. Alisa, ia meninggalkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa penasaran, rasa bersalah, dan rasa ingin tahu yang tak pernah terjawab. Namun hidup terus berjalan. Di sudut berbeda kota Jakarta, di lantai 27 gedung kaca menjulang, terdengar suara formal dan penuh wibawa. Selamat siang, para investor. Saya, Aditya Pratama, Direktur Utama. Pratama Group akan mempresentasikan proyek rumah sakit terbesar kami,
yang akan menjadi pusat kesehatan terpadu dan modern di Asia Tenggara. Semua mata tertuju padanya. Ruang rapat elegan, jas hitam, mimik tenang, bahasa yang tertata, sikap profesional. Tidak ada yang tahu. 3 bulan lalu, lelaki itu pernah dorong gerobak semen dan ditertawakan di lorong rumah sakit. Tidak ada yang tahu. Lelaki itu pernah dikatakan tidak pantas berdiri di samping dokter. Dan yang paling mengejutkan, salah satu rumah sakit yang akan ia akuisisi adalah rumah sakit tempat Dr. Alisa bekerja. Sementara itu, di rumah sakit yang sama, Dr. Alisa merasakan hal yang aneh. Hari itu, rumah sakit tampak sibuk. Para direktur dan kepala divisi kedokteran tampak rapat terburu-buru. "Kenapa ramai sekali?" tanya Alisa pada perawat. "Kamu belum tahu, Dok, rumah sakit kita akan bekerja sama dengan salah satu perusahaan besar," katanya. Pemiliknya datang langsung untuk rapat final. Pemiliknya masih muda, tapi katanya sangat berwibawa dan sangat kaya. Entah kenapa, hati Alisa bergetar. Namanya siapa? Belum dikasih tahu. Katanya datang minggu depan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa gugup akan bertemu seseorang yang bahkan ia belum kenal. Tapi waktu terus berjalan, dan sementara Alisa sibuk menepis rasa bersalah yang diam-diam terus tumbuh. Aditya, di kantor tingginya di Jakarta Selatan, berdiri menatap kota melalui kaca jendelanya. Ia tak pernah marah. Ia tak pernah berniat membalas secara kasar. Ia hanya menunggu, bukan untuk mempermalukan tapi untuk mengajarkan nilai. Kadang, Tuhan tidak langsung membalas kesombongan, gumamnya pelan, tapi menunggu waktu, agar balasan itu membuka mata, bukan hanya menyakiti. Senyumnya tipis, tenang. Ia tidak lupa, bukan karena dendam, tapi karena ada janji yang belum selesai, janji yang dahulu ia ucapkan dengan senyum, tepat setelah ia dihina. "Suatu hari, kamu akan mengerti bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan dari bajunya." Dan hari itu, semakin dekat. 3 bulan telah berlalu, sejak hari ketika seorang kuli bangunan nekat melamar dokter cantik dan dipermalukan di depan umum. Waktu berjalan, tapi ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana biasanya. Bukan di hidup Aditya, tapi di hati Dr. Alisa. Ia mulai sering termenung. Dulu ia yakin pria itu hanya kuli biasa, tapi caranya berbicara, caranya menatap, caranya tersenyum tenang saat dihina, semuanya terlalu berbeda. Seakan lelaki itu bukan orang biasa. Suatu pagi, rumah sakit dipenuhi perawat, dokter, dan staf yang berkumpul di labi. Sebuah layar besar dipasang, menampilkan berita penting. Direktur termuda dan terkaya di Asia Tenggara akan menjadi donatur utama dan pemilik baru Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Nama dan wajahnya terpajang jelas. Aditya Pratama, usia 29 tahun. Pemilik Pratama Group Real Estate, rumah sakit, teknologi medis, aset pribadi, triliunan rupiah, investor internasional, donatur medis global, semua terpana, gempar, tak ada yang percaya. Seorang perawat sampai menjatuhkan mapnya. Dokter-dokter saling menatap, dan tepat saat layar menampilkan foto Aditya dengan jas hitam elegan, berdiri di depan gedung perusahaannya, Dr. Alisa berdiri terpaku, matanya melebar, nafasnya tercekat. Itu, dia. Itu lelaki yang datang dengan sepatu berdebu, membawa gerobak semen, menawarkan mawar putih, dan berkata, "Aku ingin melamar dokter, bukan karena aku pantas, tapi karena aku ingin berusaha menjadi pantas." Langkahnya melemah. Ia mundur selangkah, tangannya gemetar. Satu kalimat yang dulu ia ucapkan kembali menggemakan kepalanya. "Kau bahkan tak pantas berdiri di sampingku." Kini kalimat itu terbalik. Dialah yang tidak pantas berdiri di samping lelaki itu. Hari itu, rapat besar digelar. Semua dokter diwajibkan hadir termasuk Dr. Alisa. Dan saat pintu ruang konferensi terbuka, seorang pria masuk dengan wibawa tenang. Jas hitam, langkah mantap, tatapan elegan, aura berkelas. Semua berdiri menyambutnya, tapi ia tidak tampak terkejut, tidak kagum, tidak bangga. Ia hanya tersenyum tipis, tenang, sederhana, dan sama seperti dulu. Tampak berbeda, tapi sesungguhnya tidak berubah. Ia berjalan melewati jajaran dokter, termasuk Dr. Alisa. Alisa menunduk. Untuk pertama kalinya, wanita angku itu tidak berani menatap mata seseorang, bukan karena rendah, tapi karena malu, sangat malu. Tanpa menoleh, Aditya berkata pelan, 3 bulan yang lalu, aku datang dengan pakaian berdebu. Hari ini, aku datang dengan jas. Tapi hatiku
tetap sama, semua terdiam. Dan itulah awal dari balasan yang tidak menyakitkan, tapi menghantam hati jauh lebih dalam. Suasana ruang rapat resmi telah usai. Para dokter dan direktur rumah sakit bubar, meninggalkan ruangan luas dan elegan itu perlahan. Hanya tinggal dua orang yang belum bergerak, Aditya dan Dr. Alisa. Ia berdiri mematung, tidak mampu pergi, seolah kedua kakinya terkunci di lantai. Bagaimana bisa ia pergi ketika lelaki yang dulu ia hina, kini berdiri hanya beberapa meter darinya bukan sebagai kuli, tapi sebagai pemilik rumah sakit itu? Namun, bukan pangkat atau hartanya yang membuat Alisa terdiam, melainkan kenyataan bahwa lelaki itu tak sedikit pun terlihat ingin membalas. Tidak marah, tidak menyindir, tidak menghina balik. Justru, ia tetap tenang, dan itu jauh lebih menusuk dari kemarahan. Suara sepatu Aditya terdengar pelan, berjalan mendekat. Alisa menahan napas. Degup jantungnya tidak karuan, namun lelaki itu hanya berdiri di hadapannya, tidak dekat, tidak jauh. Lalu, menatapnya, bukan dengan tatapan dendam, bukan tatapan menuntut, tapi tatapan yang membuat hati terasa semakin kecil, tatapan seseorang yang pernah tulus dan pernah disia-siakan. Hening lama, lalu Aditya berbicara dengan nada pelan, namun sangat jelas. Aku tidak pernah datang untuk membuatmu malu, tidak juga untuk membalas hinaanmu. Alisa menunduk, ada kilatan air di sudut mata. Aku hanya ingin membiarkanmu melihat bahwa menghargai seseorang tidak pernah butuh alasan. Kalimat itu menghantam jauh lebih dalam daripada balasan apapun. Alisa tak mampu bicara, sesak terasa di dada, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dengan suara bergetar, "Kenapa? Kamu tidak marah?" Aditya tersenyum tipis. "Karena aku tidak pernah datang dengan niat merendahkan. Jadi aku tidak akan pergi dengan cara merendahkan." Air mata jatuh, bukan karena terluka, tapi karena tersadar bahwa diam dan kebaikan adalah balasan yang paling meninggalkan bekas. Ia mengangkat wajah, harapannya kecil, tapi ia berani bertanya, "Kalau waktu bisa diulang, apakah kamu akan tetap datang membawa bunga itu?" Aditya terdiam sejenak. Ia menatapnya kini dengan keteduhan yang sangat dikenal Alisa. "Aku akan datang, tapi bukan untuk melamar, hanya untuk mengucapkan selamat. Karena kamu akan bertemu lelaki yang lebih pantas dari diriku." Dan disitulah, Alisa benar-benar terdiam, bukan karena tak bisa bicara, tapi karena tak berhak lagi bicara. Hari itu, Aditya pergi dengan tenang, tanpa dendam, tanpa amarah, tanpa kebencian. Dan justru itu yang membuat hati Alisa terasa hancur dengan cara paling elegan. Karena terkadang, balasan paling menyakitkan bukanlah hinaan, melainkan ketika seseorang tetap memilih untuk tidak membalas. Kisah ini mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak pernah bisa diukur dari pakaian, pekerjaan, ataupun penampilan luarnya. Aditya sengaja menyamar sebagai kuli agar ia bisa melihat siapa yang mampu menghargai manusia tanpa topeng, status dan harta. Namun kenyataannya, justru ketulusan dan kerendahan hatinya dibalas dengan penghinaan dan kesombongan. Dr. Alisa menilai hanya dari luarnya, dan itu menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia baru menyadari bahwa ia telah melewatkan pria yang bukan hanya mapan dan berpengaruh, tapi juga memiliki hati yang tulus dan bijaksana. Aditya tidak membalas dengan dendam, karena ia tahu, diamnya orang yang telah berhasil jauh lebih membungkam daripada balasan kata-kata. Dunia akhirnya melihat bahwa kesederhanaan bukan tanda kelemahan, bahwa menghormati manusia adalah sikap, bukan pilihan, bahwa merendahkan orang lain hanya menunjukkan betapa miskinnya hati kita, dan yang paling penting, jangan pernah membenci atau meremehkan seseorang hanya karena ia terlihat biasa, karena bisa jadi, ia hanya sedang menyembunyikan sesuatu yang luar biasa.